Sobat para tokoh, kali ini kita akan membahas mengenai sosok Subandrio, menteri di era Soekarno yang akhirnya ditangkap karena dituduh terlibat G30S PKI. Subandrio adalah orang kepercayaan Soekarno. Ia kerap diminta membuat pidato untuk Bung Karno. Subandrio yang ditahan sejak 18 April 1966 diseret ke peradilan 4,5 bulan kemudian, persisnya pada 1 Oktober 1966, setahun setelah G30S. Pekerjaan terakhir, Wakil Perdana Menteri Satu Republik Indonesia, Menteri Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri Republik Indonesia, Kepala Badan Pusat Intelijen Republik Indonesia, Wakil Panglima Besar Putra. Subandrio yang seorang dokter diajukan ke Mahmilub dengan beberapa tuduhan. Pertama, ia ikut menyiapkan atau minimal memudahkan terjadinya makar untuk menggulingkan pemerintah, antara lain tanggal 28 September dengan membawa 12 menteri naik pesawat Dakota dan Avia Auri dari Tanjung Karang, Bengkulu, Padang, dan Medan. Kedua, sebelum G30S meletus, Subandrio telah mendapat laporan dari AKBP Susanto yang tak lain ajudannya. Laporan itu tentang adanya kegiatan-kegiatan PKI di Jawa Barat. Kecuali itu, pada November 1965, staf PPI memberi laporan mengenai skenario gerilya politik PKI. Jawa Tengah dipersiapkan sebagai basis perlawanan. Kalau terdesak harus mundur ke arah timur sampai ke Nusa Tenggara. Ketiga, dalam rapat Panca Tunggal di Jakarta tanggal 23 Oktober 1965, Subandrio telah menuduh sejumlah koran Jakarta menerima uang dari CIA. Keempat, dalam rapat Kotrar di Jakarta 11 November 1965, Subandrio mengatakan peristiwa Madiun secara politis lebih jelas dari peristiwa G30S, sebab G30S antara ekses dengan ekses, sehingga harus dinilai siapa lebih terkena ekses. Tuduhan kelima, dalam rapat GSNI di Istora Senayan 28 Februari 1966, Subandrio menghasut para pelajar dengan seruan teror harus dilawan teror. Hal ini diduga bermaksud membangkitkan kesadaran massa untuk mengadakan aksi pembalasan sebagai deteren. Keenam, meski telah dilapori oleh Mutahar, Kepala Direktorat Inspeksi Keuangan Deparlu bersama Kartono, Sekretaris Pribadi Menlu, bahwa Departemen Luar Negeri sedang menghadapi kesulitan keuangan, sehingga sudah 2 bulan sejumlah perwakilan Indonesia di luar negeri tidak dikirimi uang. Subandrio malah mengalokasikan dana $500.000 AS untuk membantu pelaksanaan konferensi Asia Afrika II di Aljazair dan $250.000 untuk mendukung kegiatan PPI. Tuduhan itulah yang diajukan ke peradilan atas Subandrio. Kelak, saat Subandrio bebas setelah Soeharto lengser, ia membuat buku dan kesaksian baru. Di bukunya itu, ia membantah bahwa dalang G30S adalah PKI, tapi menurutnya dalangnya adalah Soeharto. Demikian sekilas mengenai Subandrio. Saksikan video-video lainnya di channel Biografi Para Tokoh. Terima kasih.